Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia sebanyak lebih dari 270 juta jiwa dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, yaitu sistem negara yang dipimpin oleh presiden yang selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Dengan sistem politik demokrasi, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh menteri dan diawasi oleh parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dirangkum dalam Turner, Prasojo, dan Sumarwono 2019, perkembangan birokrasi dapat dilihat dari perkembangan administrasi publik. Ada 4 paradigma atau tipe ideal administrasi publik. Yang pertama adalah patronage yang dimulai pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana adanya pertukaran sumber daya. Tipe yang kedua adalah all public administration yang merupakan gambaran tipe birokrasi Weber, yaitu birokrasi terdiri dari struktur yang hierarkis, adanya sistem hukum, dikelola secara impersonal dan menganut sistem meritokrasi dengan aparatur negara yang memiliki keahlian tertentu. Tipe administrasi publik yang ketiga yaitu New Public Management yang merupakan aplikasi teknik manajerial dan inovasi yang diambil dari sektor swasta dan berhubungan dengan penggunaan solusi-solusi yang digunakan neoliberal untuk masalah-masalah pembangunan. Dan tipe administrasi publik yang terakhir yaitu New Public Services yang memberi perhatian pada pelayanan yang lebih efektif dan efisien, serta responsif dan inklusif. Keempat tipe ideal administrasi publik pernah dan masih diterapkan di Indonesia yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Sedangkan reformasi birokrasi di Indonesia dimulai sejak reformasi negara pada tahun 1998. Reformasi kemudian dikelompokkan ke dalam 3 periode, yaitu periode tahun 1998 hingga 2003, tahun 2003 hingga 2010, dan 2010 hingga 2025. Periode reformasi tahun 1998 hingga 2003 dikenal sebagai reformasi sporadis, di mana rencana strategis atau roadmap jangka panjang mengenai reformasi belum ada. Reformasi kemudian dilanjutkan di periode tahun 2003 hingga 2010 di bidang pelayanan publik di 3 instansi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Periode reformasi ini dikenal sebagai reformasi bertarget. Karena masih adanya inefisiensi, inefektivitas, dan korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam organisasi pemerintah, serta pegawai negeri sipil yang dipengaruhi oleh politik di seluruh tingkatan, maka dimulai tahun 2010 pemerintah meningkatkan reformasi administrasi publik ke prioritas kebijakan tertinggi melalui perumusan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai peta jalan perubahan di tubuh birokrasi dengan visi pelayanan publik yang berkelas dunia pada tahun 2025. Perubahan yang direncanakan meliputi pelayanan publik yang tepat dengan alokasi pegawai yang rasional, penerapan prosedur kerja yang berorientasi hasil, perubahan budaya untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang kompeten, netral dalam hal politik, profesional, berkinerja tinggi dan berintegritas, revisi undang-undang dan peraturan untuk menciptakan sistem yang tertib yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi atau lembaga, pemberantasan praktik KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pelayanan publik, dan pengembangan budaya kinerja. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 membagi periode roadmap reformasi birokrasi ke dalam 3 periode, yaitu tahun 2010, 2014, 2015, 2019, dan 2020-2024.
Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masuk dalam periode ketiga, yaitu tahun 2024, yang perencanaan jangka menengahnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan dengan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2000 dengan sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel serta pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 dibagi dalam dua tingkatan pelaksanaan yaitu nasional dan instansional. Di tingkat nasional, pelaksanaan dibagi dalam level makro dan meso. Pelaksanaan di level makro meliputi penetapan arah kebijakan reformasi birokrasi secara nasional, monitoring dan evaluasi pencapaian program reformasi birokrasi level meso dan mikro. Di level meso, pelaksanaan meliputi program reformasi birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Sedangkan di tingkat instansional atau disebut juga level mikro, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan implementasi kebijakan atau program di masing-masing instansi berdasarkan 8 area perubahan yang telah ditetapkan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain pelaksanaan 8 area perubahan, strategi lainnya dalam reformasi birokrasi adalah Quick Wins, yang merupakan program percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan menetapkan penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi ditetapkan sebagai quick wins utama pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua. Strategi quick wins pada tahun-tahun berikutnya ditetapkan masing-masing instansi dengan menyesuaikan isu strategis, karakter organisasi, dan sumber daya. Pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi suatu negara dapat diukur melalui indikator yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, yaitu Government Effectiveness Index dan Ease of Doing Business oleh World Bank, Corruption Perception Index oleh Transparency International, dan Trust Barometer oleh Edelman. Berdasarkan data tahun 2017, 2018, dan 2019, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan peringkat dan nilai pada Ease of Doing Business, yaitu peringkat 73, Corruption Perception Index terjadi penurunan peringkat, yaitu peringkat 84 dengan nilai 40. Government Effectiveness Index dan Trust Barometer ke arah yang lebih baik, yaitu nilai 73 yang berarti terpercaya. Berdasarkan hasil pengukuran indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masalah pada birokrasi di Indonesia yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Banyak tantangan dan kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik dari internal maupun eksternal pemerintah. Tantangan pertama adalah adanya intervensi politik ke dalam birokrasi. Intervensi politik dan ketidaknetralan aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan negara dapat meningkatkan korupsi dalam kebijakan, misalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan awal, dan pelayanan yang diskriminatif. Tantangan tersebut akan semakin buruk dengan tidak adanya nilai-nilai anti korupsi dan etika publik dalam diri ASN, penerapan sistem integritas nasional yang lemah, dan kemapanan sistem dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah yang masih rendah. Tantangan lainnya yaitu rendahnya kompetensi ASN yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas ASN dan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia, serta mentalitas silo yang membentuk persepsi bahwa reformasi birokrasi menjadi tugas instansi atau sebagian orang yang ditugaskan. Tantangan terakhir yaitu tidak adanya partisipasi masyarakat dalam birokrasi atau birokrasi yang tertutup. Birokrasi harus mampu berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor di dalam proses kebijakan dan pelayanan publik. Dalam Prasojo 2009, untuk mengatasi berbagai macam tantangan dan kendala pelaksanaan birokrasi, maka upaya reformasi birokrasi perlu didukung oleh perubahan mindset dan culture set.
Reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum, sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta mindset dan komitmen pemerintah dan partai politik. Selain itu, Prasojo dan Kurniawan 2008 juga mengatakan, reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa adanya kepemimpinan politik yang memiliki visi dan komitmen untuk membuat birokrasi yang baik dan bersih. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat tergantung dari adanya komitmen dan kepemimpinan nasional.